Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Mukarram al-muhtaramin yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para ahli, para ulama, para kiai, para habaib, para setiga, para guru-guru mulia yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terlebih doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nur Khairiyah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggayat yang jadi wasilah sampainya saya di majelis ini atas izin Allah. Ini kalau tidak salah majelis ini dulu diasuh Ustaz Taufik almarhum Ustaz Taufik Asmuri. Beliau kemudian meninggal dunia 2019 kalau tidak salah. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Habib Ali Karor Al-Hadad dan Habib Ali Karor Umroh dilanjutkan ke Masani. Masani juga di sana. Ini adalah majelis yang luar biasa, sudah lama berdiri dan tentunya jemaahnya juga sudah banyak bekal-bekal ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita terdahulu. Bahkan hari ini tadi kata Mang Dayat sudah menamatkan satu kitab Ustaz, dan insyaallah akan membuka kitab yang baru. Kemarin belajar tentang bab muamalah ya, tentang aku pernah belajar. Oh ini baru fikih. Belajar tentang bab fikih. Artinya ibu-ibu ini tidak usah diajari lagi tentang wudhu, sholat dan lain sebagainya. Aku rasa lah pakam kalau ini. Mungkin sedikit kalau sudah jadi ustazah kalau ini. Jangan-jangan lah pacar ceramah kalau ini di kampung masing-masing. Saking kelamunya majelis ini. Ya. Dan melayat ngomong nanti kita lanjutkan Ustaz bab muamalah. Kalau bagus itu, belajar kan lalu belajar fikih. Fikih itu banyak, bukan tentang sholat baik, ada fikih muamalah namanya fikih jual beli. Bagi musim pilkada perlu belajar politik namanya fikih siasa. Jadi tidak ada selama-lama kita ini terombang-ambing tuh. Kenapa kita ini terombang-ambing? Karena kita umat ini bodoh, tidak ngerti. Akhirnya kita dikijangin wong. Tahu tak kamu dikijang wong? Kalau bahasa Palembang itu dikiuk ke wong. Kapan nak parak 5 tahun, yuk wong 200.000, kamu mau kasih, kamu cucuk. Kapan nak parak 5 tahun lagi, diparak wong lagi, cucuk lagi. Padahal 5 tahun sudah dibuktikan itu. Tapi tak jero. Kenapa? Karena Allah tadi kata satu Taufik. Aku ingat nama satu Taufik. Kalau bengak, dia kata satu Taufik. Ngajak uang. Jadi uang bengak kalau. Jangan mengadaian. Ini satu Taufik tu kan. Maka ni kemarin ada datang Ustaz. Macam mana fenomena sekarang. Banyak anggota DPR ini ngomong tak keruan. Kemudian mereka ini banyak memperkaya diri. Sementara kita miskin kalau rakyat susah mereka senang. Aku memanglah benar. Benar macam mana Ustaz? Ya memang benar macam itu. Coba kamu tuh baca dulu, coba DPR itu apa artinya? DPR itu apa artinya? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sekarang ini majelis apa namanya? Nur Khairiyah. Ada pengurusnya di sini? Ada banyak ya pengurusnya di sini. Banyak. Waktu acara sambutan mewakili Majelis Taklim Nur Khairiyah. Uang berapa yang sambutan? Yang sambutan uang berapa? Wong Siko. Ngapa yang sambutan cuma Wong Siko? Karena mewakili. Jadi kalau anggota DPR itu kayu, kalau kamu miskin, itu sudah benar. Dia sudah mewakili kita kayu, kita biarlah buntu. Lah kan benar kan mewakili. Wong banyak repot usaha DPR senang kalau rakyat susah, ya sudah benar. Ngapa? Mereka senang, kita susah. Kenapa kita susah? Karena tidak perlu lagi kita senang, sudah diwakili.
Kalau senang galau-galau namanya bukan perwakilan ibu. Kenapa kamu manggut-manggut? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus pintar. Belajarlah kamu fikih ibadah, belajarlah kamu fikih muamalah, jual beli, itu ada baju, mana supaya baju yang dijual itu hasilnya halal, keuntungan itu berapa persen yang bisa diambil, bagaimana cara muamalah yang baik dan benar. Belajar di situ. Ada fikihnya namanya fikih muamalah. Kakek masuk bab 5 tahunan belajar namanya fikih siasat, fikih politik, apa hukumnya menerima duit sogok itu. Ibu yang didatangi Pak RT, lurah, camat, kamu punya duit itu, kamu mbak. Tanya itu hukumnya apa? Hukumnya itu apa? Ada itu di dalam fikih siasat. Memilih pemimpin karena disogok itu apa? Cak mana cara memilih pemimpin yang baik? Apa kriteria-kriterianya itu ada di dalam fikih siasat. Namanya fikih politik. Jadi fikih itu bukan soal ibadah baik. Kayak kita belajar bab fikih kita tentang wudhu, tentang banyu. Jadi kalau ngomong kita pelajaran apa hari di fikih, malah Ustaz dari kecil fikih terus, fikih apa dulu? Mungkin fikih ibadah, mungkin fikih muamalah, mungkin fikih siasat, banyak fikih-fikih yang dipelajari. Tapi aku tidak ngajar itu karena kalau nak ngajar bab muamalah, bab siasat nanggung. Yang benar tuh Habib Ali Karor karena dia pelajarannya rutin kan. Kalau aku ini kan sekali-sekali carupan serep ini ngerti lah dewe kamu kan. Kamu kira-kira ban yang dipakai itu pecah baru serepnya turun. Namanya serep. Kadang anu bang punya mobil 5 tahun enggak pernah turun ban serep itu. Ngapo ban pertama udah pernah pecah-pecah. Nah ini kebenaran, alhamdulillah ban utamanya lagi umroh, ban serep muncul. Nama ban serep ini kan dipakai cuma setengah. Dipakai dengan malah sampai dapat ban sudah diganti ban bocornya sudah dibeneri, naik lagi dia ban serep naik lagi ke tempat kamu. Jadi rasanya tidak etis kalau aku nak bahas bab muamalah, nak bahas bab politik, bahas bab ibadah. Itu kakek belajar sama Habib Ali Karor dengan kitab. Jadi ibu benar-benar apa namanya tuh terstruktur bu. Nah, jadi ibu tuh memang benar-benar muta'aliman. Ibu tahu tak syaratnya muta'aliman apa? Ini ada 4 bu. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Yang pertama itu kalau bisa kun aliman, jadilah orang alim. Apa orang alim itu? Orang alim itu jamak dari ilim, jamak dari ilmu. Aliman itu artinya orang yang berilmu. Kalau ibu bisa ngajar, Habib Ali Karor misalnya itu aliman, orang yang alim. Beliau itu dari Tarim itu, Wadrul Maut tuh, dari timur tengah sana. Kalau aku dari timur juga, Jawa Timur tadi jadilah kan Jawa Timur lah. Belum kesampaian ke timur tengah kan, maka jadi ban serepnya tadi ya nah. Kun aliman, kali bisa jadi wong yang pinter, jadi wong yang berilmu, bisa ngajar, bisa nyampaikan. Kalau tidak bisa kun aliman au muta'aliman, jadilah yang kedua. Apa itu? Wong yang belajar. Belajarnya ada syarat bu. Belajarnya ada syarat. Apa syaratnya? Duduk, diam, dengar, catat. Nah, ini muta'aliman namanya. Duduk, diam, dengar, catat. Nah, ya. Ada tambahan dikit nyender boleh, nyender. Kamu kan katik yang kamu kecuali yang di sini, dan saya yakin yang di sini usianya 50 tahun ke bawah kecilnya. Yang berkursi nih, karena kaki ini lah kena mati gini nih. Lah, dah usah becik-becik yang sudah 50. Aku nih baru nak masuk 50 lah, Bu. 47 masuk 48 umur aku ini. Aku ini sakit sebenarnya, Bu. Baru keluar rumah sakit kemarin malam. 4 hari saya dirawat di rumah sakit apa namanya Siti Fatimah. Habis ngisi taklim saya 11 hari langsung Pulau Jawa bu, mulai dari Cirebon, kemudian saya ke Tawangmangu Jawa Tengah, terakhir saya ngisi di Jawa Timur di Ponorogo di apa namanya itu Ngabar, ngisi kajian luha. 11 hari saya berjalan dan itu perjalanan saya terlama. Bawa mobil saya bu, merasa masih muda tadi kan, merasa kegagahan tadi. 11 hari berangkat saya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah ke Jawa Timur. Balik lagi langsung ngetur ke Palembang. Tanggal 8 saya nyampe di Palembang. Tanggal 9 hari Kamis saya sudah keluar kota. Ngisi di Oganilir saya di Tanjung Batu. Malam Jumat
maulid di rumah saya, selesai sampai jam 1 malam. Jumat aku ke Muara Kuang, balik nyampe Palembang sudah jam 10 malam Sabtu. Subuh Sabtu ngisi kajian subuh di Masjid At-Thariq, di situ saya kenal. Vertigo saya kamu. Waktu saya duduk di mimbar macam ini, tahu-tahu mual ini saya, ngaku kata, mundur anak dengan nyingok tanggo itu bebayang, ini memang masih bebayang saya. Nyingok tanggo itu cak dua macam itu. Nah kataku, pegangan saya di dinding tanggo itu. Tak nyampe ke kamar mandi itu tempat duduk, sudah muntah saya. Wah, langsung keringat dingin saya di sini. Langsung keringat dingin. Tapi saya terus ngajar. Teman sudah nunggu di pojok, kamu udah nunggu di masjid. Aku masih bawah muntah. Udah muntah saya naik lagi pelan-pelan ke pojok. Naik ke pojok, saya duduk lagi, saya ngisi. Jemaah itu tahu, ngapa Ustaz masih terus ngisi sakit? Karena aku pengen mati lagi majelismu. Kaget dulu, jangan diambil tuh. Kaget maksudnya itu. Aku tak apa, aku sakit ini, aku sakit masih ngisi aku. Masih ngisi tadi ada pun Mandaya, aku cari dulu biar aku Ustaz ini tanya agak drop lagi kata aku. Ah sudah lah Ustaz, tidurlah dulu, kita jemput saya di sini. Ini Mandaya, tidurlah dulu Ustaz, kita jemput ke. Ya sudah, tidur. Tadi tu kami ke ini dulu Bu, ke air mancur, istighosah, doa untuk Pak Jali. Jadi badan baru nak sehat, diantak oleh matahari pagi ini tadi. Yang aku. Balik nyampe rumah pingsan langsung, lapar habis itu langsung tidur aku. Bangun ke rumah johor, sholat. Akhirnya saya tidur lagi, bangun agak sekarang dikit, sudah ngisi kata aku. Kena vertigo Bu, dikit aja disenggol sama Allah Bu. Baru vertigo, belum per 4. Baru vertigo, mentak gitu. Lagi rasanya, ini apa nih? Mincing gitu loh nanti. Tulis aja jadi dulu. Aku nengok ibu ni lah dulu kalau perasaan aku. Nampak cak rami ini. Berbayang Bu, artinya nikmat tu dikit dari senggol oleh Allah lah sudah terasa gitu. Cak ibu-ibu ni mungkin kan tak macam duduk ekor lagi ngaku. Mungkin kan sudah kena ini aku. Lah mulai terasa Bu. Apa namanya tu kerang kaki ni rematik. Aduh tak baca besilo lamu. Aku kena vertigo. Terasa ya Allah, ini tak lemaknya sakit ini bukan main. Namanya ibu-ibu yang masih sehat, yang masih makan masih lancar, nak kasih pantangan syukurilah Bu, walaupun buntu. Tidak nih ya, walaupun buntu, nak kasih kuno juga kamu. Lah duit banyak, misalnya harta banyak, kita sakit, nak makan aku, segala makanan ada di rumah, tidak ada makan, pahit ya loh. Lidah ini pahit, tidak ada makan lagi. Tidak bentuk lah makan, tidak ada makan nih. Membungkus bawa tapi insyaAllah. Nah, kalau bungkus itu di rumah, masalah tubuhnya. Tapi kalau nak makan, tidak ada makan, pahit tuh lidah ini. Apa gunanya duit itu Bu? Tidak ada guna kan? Maka ibu-ibu yang buntu tapi sehat, syukurilah Bu. Syukurilah. Ya, aku menghibur kamu yang buntu nih, ada hati-hatinya yang masalah itu. Ya, jadi minimal senang juga mereka ni kan ada hiburan, artinya kita senang. Balik kepada tadi, kalau bisa kita menjadi orang yang muta'aliman. Apa muta'aliman itu? Duduk, diam, dengar, catat. Ustaz, kami ini duduk sudah, diam, alhamdulillah diam Ustaz. Yang ketiga dengar, alhamdulillah kami dengar Ustaz. Tapi kami tak bawa pena Ustaz. Kami tak bawa buku, cak bicik ni lah depan ni kan, bawa pena, bawa buku. Muta'aliman. Ini muta'aliman. Mana lagi? Cara ini berbayang Bu. Jadi itu muta'aliman. Maknanya kalau kami yang duduk-duduk ini Ustaz, duduk, diam, dengar, tapi tidak ada nyatet. Maka ibu menjadi bagian yang ketiga. Apa yang ketiga? Mustami'an, menjadi pendengar yang baik. Itu pun sudah jadilah. Karena apa yang Ustaz sampaikan ini nanti di akhirat berguna Bu. Ya sekarang ibu memang lupa, habis dengar lupa, habis ceramah ke ibu lah tak tahu apa itu sampaikan lagi. Tapi kami di akhirat pelajaran dari guru-guru kita yang pernah ibu dengar, mulai dari Ustaz Taufik dulu ngajar kamu sampai Habib Ali Karot, sampai ke anak yang gantikan Habib Ali Karot sementara ini, nanti semua pelajaran ini akan masuk ke dalam telinga ibu. Kapan? Kaget di yaumul mahsyar. Di saat orang-orang lain kehausan, butuh ilmu, butuh pertolongan, disitulah ibu merasa gunanya belajar, duduk bersama-sama di majelis taklim Nur Khairiyah.
Artinya ini zaman dulu susah. Ustaz, aku ini bukan nak galak nyate, bukan nak galak jadi muta'aliman. Ngapo? Matolah kabut. Tangan nila duker, nak ngoreng kepenan. Nila dah tercoret lagi Ustaz. Jadi dia adalah ngembek barisan dia Ustaz, ngerami ke ngapo, melok duduk ke. Jadilah berarti ibu sudah masuk yang ketiga, namanya mustami'an. Duduk jadi mu'alim, tak baca. Jadi muta'aliman, jadi yang belajar, duduk diam dengar catat, lah saruh pula. Nak jadi pendengar, duduk diam dengar, jadi mustami'an, lah saruh pula. Ngapo? Di rumah ni Ustaz, warung nak baca ditinggal, kapan warung ditinggal, terkurap kalau serumah tidak makan. Ustaz, aku tak baca melok majelis taklim Nurhairiyah itu Ustaz. Ngapo? Kapan aku melok di sana Ustaz? Anak cucu ni kalau kabur di rumah ni Ustaz, pecah-pecah kalau rumah ini, cara rumah ini ditinggali cucu Ustaz, rami. Maka ibu bisa mengambil bagian yang keempat. Apa itu? Kun muhibban. Menjadilah orang-orang yang mencintai para penuntut-penuntut ini. Ibu tak kata duduk di sini, tapi hati ibu terpaut dengan majelis Nurhairiyah ini. Apa yang dibutuhkan di majelis ini? Ibu siapkan. Nanya sama Cahaya, apa dia yang diperlukan kira-kira untuk majelis itu? Nanti itu kalau pengajian rutin kita menyiapkan snack. Boleh tak aku bantu snack ini? Aku tahu Cahaya ada duit, tapi aku ini cinta dengan majelis ini. Boleh tak aku ini bantu? Maka itu menjadi muhibban, menjadi orang yang mencintai para penuntut ilmu. Wah, cak ini lah yang beli ke baterai ini. Ini muhibban. Iya, dia tahu baterainya habis. Masa aku jalan habis, sudah ceramah dia jadi lain. Nah, itu 15 menit pertama Bu. Jadi di sini ceramahnya 15 menit ganti mic 15 menit. 15 pertama ini. Awas, anak satu kita jempol, anak ada. Jadi kalaupun kita tidak baca menjadi mustami'an, maka menjadilah muhibban, menjadi orang yang mencintai para penuntut ilmu. Kenapa? Man arada dunya falaihi bililmi wa man arada al-akhirah falaihi bililmi wa man aradahuma falaihi bililmi. Yang pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, yang pengen dunia dengan akhirat dengan ilmu, dah baca Bu. Lalu ibu dah kata ilmunya sesat. Ibu berdagang tak pakai ilmu, sesat. Ibu sholat tak pakai ilmu, sesat. Ibu ngaji tak pakai ilmu, sesat. Rupa qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak daripada pembaca Al-Quran dilaknat oleh Al-Quran itu. Kenapa? Tak ngerti wakaf, tak ngerti wasol, tak ngerti panjang, tak ngerti pendek, tak ngerti tajwid, tak ngerti mahrot, sesat. Maka nak pengen ngaji pun pakai ilmu. Ibu sholat tak pakai ilmu misalnya, aduh baru tobat. Atau habis selesai sholat asar, sholat lagi dia. Siapa yang ngomongkan sholat itu tidak bagus? Di mana tempat orang ngomong ke sholat itu bagus? Tapi karena dia sholatnya tidak pada waktunya, setelah asar itu tidak ada sholat lagi, maka sholat itu menjadi rusak. Bukan cuma dia batal, tapi hukum sholat itu tahrim, haram, karena dia sholat di waktu yang tidak boleh sholat, kecuali kalau dia ada asbab. Berarti nak bab sholat baik, kita butuh ilmu. Urusan apa baik Bu? Makan. Puji kamu, makan baik. Dah baca. Ija akala falyakul biyamini fa ija saraba falyasrab biyamini fa inna syaitana yaqulu wa yasrab bisimali. Malu makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan, sesungguhnya setan dan iblis makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti kalau ibu makan tidak pakai ilmu, makan pakai tangan kiri, berarti setan. Makan dia pakai ilmu. Ma'abu hatta masuk ke dalam kamar mandi WC baik, pakai ilmu. Tak usahlah nak fikir muamalah, tak usahlah nak fikir ibadah, tak usahlah nak fikir siasat. Masuk jeruk tempat kotor baik Bu, kamar mandi, pakai ilmu. Masuk dulu ke kaki kiri, keluar kaki kanan, duduk maki penutup kepala, dalam kamar mandi maki sendal, tidak boleh telanjang bulat di dalam kamar mandi, tidak boleh nyiap kegantungan baju di dalam kamar mandi, tidak boleh kamu mandi tanpa telesan. Itu kan ada ilmunya galau. Maka orang tua zaman dulu dia tahu ilmunya. Di depan kamar mandi disiapkan keranjang,
dibukanya baju, dia pakai telesan, dimasukkannya lah baju kotor dalam keranjang, dia masuk dalam kamar mandi, pakai telesan dia mandi. Beda dengan ibu-ibu sekarang. Nah, mulai kan ngerasa kalau kamu tuh kan. Mana ada lagi kami pakai telesan di dalam kamar mandi? Ibu buka buku kitabnya, namanya Bidayatul Hidayah. Ya? Karangan Syekh Imam Al-Ghazali, belajar bab adab. Nanti kita belajar sama Abi Al-Karam. Ya? Bidayatul Hidayah itu belajar tentang adab. Ada makan, ada minum, ada mandi, ada duduk, ada belajar. Segala adab ada. Ibu kalau mandi telanjang di kamar mandi itu ibu dijingoi oleh setan iblis. Jangan pula ibu ngomong, ayolah tua juga Ustaz, masuk ke koyo. Mas, dia mau daya, main beli sini, mas, ini koyo ini mancing, tua lah ini, kata urusan. Nian bu, itu ada pelajarannya dalam kitab. Kenapa yang zaman dulu tidak pernah naruh gantungan baju di kamar mandi? Aku nak nanya sama kamu. Pernah ada kamu orang tua kamu dulu di dalam kamar mandinya naruh gantungan baju? Tidak kate, karena mereka tahu baju yang digantung di kamar mandi, kalau tidak kita ambil dan tidak masuk ke dalam rago, baju itu dipakai oleh setan iblis itu. Makanya kita ini banyak kebelisan galau itu. Ya karena kamu sebaju dengan beli. Dan kita tidak paham itu. Dan itu ada pelajarannya. Dipelajari bab-bab macam itu. Bu, motong kuku ya lagi ada pelajarannya. Nyepet kuku nih nah, motong kuku nih. Lagi ada pelajarannya. Lalu nak motong kuku hari apa? Hari Senin. Hari apa? Hari Jumat. Apa lagi? Hari Kamis. Hari apa lagi? Oh, macam-macam kata tiga tu lah. Senin, Kamis, Jumat. Jangan motong kuku di hari Selasa. Jangan motong kuku di hari Rabu. Sumber penyakit. Aduh kalau itu pelajarannya. Motong kuku cuman bu. Ibu kali motong kuku mulai dari mana? Kaki kuku kanan. Kanan apa kiri dulu? Kanan dulu. Yang mana dulu? Lonjok dulu. Terus sampai ke sini. Terus pindah ke kiri sampai ke jempol. Nyambung jempol kanan. Motong kuku kaki mulai dari mana? Nah, mana belajar? Inilah gunanya nyatet ini tadi. Maka perlunya menjadi muta'aliman, menjadi orang yang belajar. Bu, bayangkanlah bu motong kuku lagi diatur dalam Islam ini. Kalau sudah muamalah jual beli, sholat itu sudah besar bu. Yang kecil-kecil motong kuku, masuk kamar mandi, tidur. Kita sekarang kan tidur sebasingan baik, padahal tidur itu kan ada kiblat ibu. Miring ke kanan, ya kan? Atau telentang. Tidak boleh tidur tengkurap. Tidur itu dalam kondisi berwudu. Aduh kali itu pelajaran. Nah itu butuh belajar. Ya, dan saya tidak ngajarkan ibu-ibu hari ini. Khusus saya ingin berbicara tentang kemuliaan perempuan bu. Karena semuanya di sini hampir rata-rata perempuan galau, ya ibu-ibu galau. Dan ini juga berkaitan dengan Maulidur Rasul. Berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena kita sekarang ada di bulan yang mulia bu, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Bulan ini pun menjadi mulia karena di bulan ini bulan dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu bulan yang mulia, bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Pokoknya segala apa dinisbatkan sama Nabi Muhammad mulia. Kuntum khairal ummah, kamu itu sebaik-baik umat. Kita ini bu, umat Islam ini dari seluruh umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kuntum khairal umat. Kata Allah, kamu itu sebaik-baik umat. Mengapa kita sebaik umat? Karena kita ini umatnya Nabi. Dari seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia. Kenapa Al-Quran menjadi kitab mulia? Karena Al-Quran diturunkan dengan Nabi Muhammad. Madinah itu padang tandus ibu. Tak ada apa-apa di kota Madinah itu. Mengapa tanah Madinah itu menjadi sebaik-baik tanah? Karena di Madinah itu dikuburkan Nabi Muhammad. 15 menit, ini ketiga. Nah ini pas, kamu tak percaya. Nah, iya lah. Nah, 14.31. Tadi aku mulai jam 2 kan. 2:04 mik pertama. Nah, jam 2:30 mik ke 2. Mik sekali lagi berhenti. Ini mau saya tapi di sini.
Nah, di sini ada kodenya Bu, malam 4 kali ganti mic jadi dosa, 1 jam ceramah itu berarti ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Qur'an itu menjadi kitab mulia? Karena diturunkan sama Nabi Muhammad. Nyata Madinah itu padang tandus, Bu, tapi sebaik-baik tanah kata Nabi Muhammad tanah di kota Madinah. Kenapa? Karena di tanah itu dilahirkan, dikuburkan Nabi Muhammad. Mengapa sebaik-baik kota itu kota Mekah? Banyak kota lain, Bu. Tapi kota Mekah itu adalah kota yang paling mulia. Kenapa? Karena di kota itu dilahirkan manusia mulia, Nabi Muhammad. Maka ibu ini beruntung. Jadi umatnya Nabi Muhammad bersyukur, Bu. Kita ini tidak ada pernah minta, Bu, lahir dalam keadaan Islam. Walaupun kita sudah mamin mauludin yuladu alal fitrah. Lahir itu sudah dalam keadaan fitrah, suci, Islam sebenarnya. Pak Abawahu terserah mak bapak Yunajisani atau Yunasironi, nak dijadikannya Majusi, nak dijadikannya Nasrani itu terserah mak bapak kita. Dan kita beruntung lahir dalam keadaan fitrah, mak bapak kita wong Islam. Cuman ada yang Islam KTP kata wong tadi. Di mana Islam KTP? Dia cuman KTP-nya Islam, tapi dia tidak belajar, tidak ngaji dekat ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu ini kan Islamnya, nanti untuk Islam KTP, Bu, tidak ajak ngaji, tidak baca sholat, tidak pernah semayang, tidak pernah baca Quran. Kalau bahasa Palembang tuh alit tegak, ini ukurnya Ustaz. Ya alit maksud itu saking kebuyan tidak ajak ngaji tadi, alit tegak ini kena tumbuh, saking itu, Bu. Nah yang Islam KTP macam ini, dia tetap masuk Islam, tapi KTP-nya baik. Ya KTP-nya ya kan Islam, KTP-nya baik, KTP-nya masuk Islam, uangnya masuklah neraka sana, ngaku tidak pernah belajar. Maka ibu beruntung hari ini ibu sudah belajar. Nah karena ibu belajarlah hari ini, ibu tahu ternyata Islam adalah agama yang memuliakan perempuan. Ibu harusnya sujud syukur ibu atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ngapa Ustaz ngomong macam itu? Bu, berkah lahirnya Nabi Muhammad inilah perempuan itu bergo. Kok Ustaz ngomong macam itu? Bu, zaman sebelum Islam datang, namanya kaum jahiliyah, ya, perempuan itu tidak dihargai. Ada namanya istilah perbudakan. Perempuan itu bisa diberi milik tuannya, terserah nak diatur. Ya ini lah kamu, pembantu lah kalau bahasa kita. Tapi kalau pembantu sekarang jangan ya apa-apa ke panggil sekta gitu, jangan main-main sebelah di kantor polsek, ya lah. Kalau zaman dulu, Bu, kalau sudah pembantu itu punya kita, nak ditedoi, nak dikurep ke, nak ditunggit ke, nak diterajang ke, bebas. Namanya itulah kaum jahiliyah, perbudakan. Islam belum datang, Nabi Muhammad belum lahir, Ibu. Lahirlah Rasulullah SAW ini yang kemudian mengangkat harkat dan martabat perempuan ini. Maka ada orang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sama siapa kami berbakti? Ummuk. Sama siapa ya Rasulullah? Ummuk. Sama siapa ya Rasulullah? Ummuk. 3 kali, Bu, kamu tuh dinjuk derajat oleh Allah. Baru yang terakhir, sama siapa ya Rasulullah? Abu, bapakmu mana? 3 kali disebut ibu, baru yang keempat bapak. Maka ada lagu tuh kan ibu galak nyanyikan. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Ya kan tergantung anaknya berapa. Kalau anaknya 4 berarti kan 4 kali ngandung. Ya benar kan? Ini rata-rata anak banyak kalau yang lama ini yang pengen ngandung, yang pengen 6, 7, paling tidak berarti 7 kali ngandung. Nah, 3 kali itu punya derajat lebih hebat dibanding ayah. Saking kehebatnya Rasulullah SAW itu mengangkat derajat ibu. Padahal Rasulullah itu laki-laki. Ngapa tidak Rasulullah ngomong? Ya Rasulullah, sama siapa kami berbakti? Bapak lo. Selesai. Tidak kan? Ummu. Apa dalam hadis lain Rasulullah katakan? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu awal pendidikan di dalam rumah tangga. Makanya ibu, maaf, kalau emaknya benar, anaknya benar. Tidak acak dipungkiri itu, Bu. Ilmu pasti itu.
Kalau emaknya benar, anaknya benar. Maka kalau kamu nak nyimak wong-wong benar itu bu, ya, yang bagus-bagus itu, pasti di baliknya itu ada seorang perempuan yang luar biasa. Kamu perhatikanlah, pemimpin-pemimpin negeri ini, kiai-kiai besar, Ustaz aja lah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Oh, emaknya bu, nah tiap malam tahajud doakan dia punya anak, jadi anaknya. Syekh Ali Jaber, 12 beradik, 12 hafal Quran. Kami pernah video call dengan emak dari Madinah. Ibu tahu apa yang dilakukan ibu dia? Ibunya kapan habis subuh sampai jam 8 malam ngatamkan Quran setiap hari. Bukan sebulan sekali. Maka lahirlah dari ibu ini anak-anak yang habis-habis Quran ini tadi. Karena emaknya benar. Maka kalau anak kamu landang nak nyari bini, suruh dia jingok nian bu. Carilah bini yang benar-benar nian. Karena apa? Karena bininya ini yang bakal neruskan ngurusin cucung-cucung kamu. Berhenti bu, kamu pembantu yang tak malampir itu bu. Rambut kuning, kuku merah, gigi abang, ngapain? Ya dah kejauh lah, cucung kamu pasti macam itu juga. Bu, aku ini bukan ngelawak ya, aku ini serius. Cuma memang aku ini ngomong mah inilah model gaya aku daca aku nang serius. Tapi aku ini benar bu. Jinggo ya anak kamu tuh kalau ngajak ngajak kawan ke rumah, ada. Hai nak, benar kena ada kate lagi aku. Ya kira-kira yang dibawa tadi rambut pirang misalnya, kuku panjang, sepatu hak mak ini misalnya lah, kukunya merah galau, giginya ada behel 8 apa nih behel apa yang galap ini nah. Oh nah berhenti nah cari yang lain lah kalau. Masih punya kesempatan ibu untuk nyampaikan. Kenapa? Kesian mereka ini bu. Kesian budak-budak kecil ini kalau dididik oleh perempuan-perempuan yang tidak benar. Maka kata Mbah Maimun Juber, Kiai Haji Maimun Juber, seberapa soleh dan soleha anakmu tergantung seberapa soleha emaknya. Ya ulang sekali lagi, kata Mbah Maimun Juber, seberapa soleh dan solehanya anakmu tergantung seberapa soleha emaknya. Jadi tidak benar kali ibu ngomong kami tergantung laki kami. Ustaz, kalau kami laki kami benar kami baca benar. Kalau laki kami tidak benar kami tidak benar juga. Tidak benar itu bu, tidak benar. Ibu tidak tergantung dengan laki. Lah kalau ibu tergantung dengan laki, harusnya bini Nabi Allah Nuh itu ibu adalah istri yang soleha karena lakinya Nabi. Tapi bukti survei membuktikan bini Nabi Allah Nuh justru bini yang durhaka sama laki. Padahal laki itu Nabi. Kalau baiknya kamu tergantung dengan laki, harusnya bini Nabi Nuh tadi jadi bini baik. Tapi sebaliknya bini Fir'aun, lakinya Fir'aun. Tapi bininya Siti Asyah menjadi istri yang soleha. Bahkan Rasulullah katakan dari 4 perempuan yang masuk surga, salah satunya adalah. Tahu tak kamu hadisnya bu? Betina yang masuk surga ada 4 kata Nabi Muhammad. 1. Tidak tahu kamu. Yang pertama Sayyiduna Khadijah. Siti Khadijah kata Nabi Muhammad adalah perempuan yang akan masuk ke dalam surga. Yang kedua Siti Asyah. Siapa Siti Asyah ini? Siti Asyah ini adalah istrinya Fir'aun. Lakinya Fir'aun. Maka ibu galak ngomong, Ustaz aku tak galak, Muhammad laki aku tu tak galak, aku urusin ngaku. Kawin mabuk, bayi minum, tino, judi, kawin tak keruan. Hei ibu, nak mabuk, nak berjudi, nak apa, itu urusan dia, bukan urusan ibu. Urusan ibu itu ngurusilah laki. Kenapa? Karena apa yang digawikan laki ibu, itu ibu tidak dimintai tanggung jawab. Tapi kalau ibu tidak ngurus dia, kaget di akhirat ibu dibangkelkannya. Bini tidak ada taat dengan laki. Ya tapi dia pemabuk, dia penjudi, dia penjina Ustaz. Lah bagian ibu, ngapa kamu laki ke? Ikanlah tahu mama ini galak miring-miring, berhenti jadi laki. Jingo no, cak mangcik, maki kamis terus. Maki peci, hai ini laki.
Ya Ustaz, mangci itu baru tuanya juga pecin, ada tahu juga waktu itu. Ini lah masih muda, jadi kemantu. Ngapo, lado. Hah? Ya kan masih ada 3 lagi, baru situ ya. Mulai, ini tak kondusif lagi ini sudah kondusif ini belum 15 menit ya, 15 menit lagi ganti mic lagi ini. Artinya ibu, ya, Siti Asiyah itu ibu bini Fir'aun, lakinya Fir'aun bu, tapi dia dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Siti Asiyah adalah istri yang soleha bagi Fir'aun. Walaupun lakinya Fir'aun, Siti Asiyah ini bini penurut dengan laki. Apa dia ngomong ke Fir'aun, digawe genyo. Nah ibu ni aneh aku, laki kamu tak docak Fir'aun, tapi kamu bantah terus. Tidak, bukan ibu sini bagus, ibu yang lain ini bagus sekali ibu sini. Bu Siti Asiyah itu lakinya Fir'aun, dia lagi didengar kenyo bu, digawe kenyo sepanjang perintahnya tidak ada melanggar syariat agama. Itu kewajiban ibu. Masalah tingkah laku dia nguna-nguna gawe dia, itu urusan dia. Maka menjadi seorang perempuan yang benar itu wajib bu. Apalagi anak ibu akan menjadikannya sebagai istrinya. Kenapa? Karena seberapa soleh dan soleha anakmu, kata Mbah Maimun Jubair, tergantung seberapa soleha emaknya. Balik kepada Rasulullah tadi, lahirlah Islam ini bu, dimuliakan ibu perempuan. Dulu bu, sebelum Rasulullah hadir, orang-orang Yahudi itu bu, orang-orang kafir Quraisy itu, sikok lanang itu berbini lebih dari 100 wong. Dulu mah, bukalah sejarah. Bahkan ada yang sampai 1000 ibu. Sikok lanang, 1000 ikok ini. Lahirlah Islam ibu, dibatasi. Kalau nak berbini boleh, fangkihu ma tabalakum minan nisa, masna, wasulasa, warubah. Boleh kalau kamu nak kawin, nak lebih dari sikok, silahkan kata Allah. 2, 3, 4. Tapi ingat, jangan mikir 2, 3, 4 juga ada lanjutannya. Wa in hibtum ala ta'diruhu fawahidatan. Kalau dak kuawo, dak bisa, dak mampu, dak usah banyak alasan, sikok baik. Sikok ni baik nak kudek-kudek lah. Bukan, maksud aku tuh apa istilahnya? Iya, remet-remet lah sikok ini, maksudnya usah banyak alasan lah. Iya, pakai nak pengen pempek ke atas, pengen pempek telur, pengen pempek lenjer, sudah lah. Iya, sikok tu baik, dah usah nak menigo, lah. Kalau tidak kalau mampu lajulah. Asal tahan pening, tahan saro, dah, lajulah silahkan. Tapi batasnya cuman 4, lebih dari 4 haram. Maka Islam memuliakan perempuan, ibu dilindungi. Jadi ibu jangan jengok poligaminya itu. Islam ini, mana elok lanang boleh berbini 4 ikok. Ibu jangan jengok itu. Sebelum Islam datang, betina itu boleh pasti kawin sampai 100-200 wong. Islam datang maka dibatasi cuma 4. Itu pun ada syarat, harus adil. Kalau ibu nengok di akhirat saja ada lanang berjalan bahunya miring sebelah, itu termasuk ciri-ciri laki-laki yang berpoligami, tapi dia tidak adil terhadap istri-istrinya. Ya tapi jangan nyanyi-nyanyi, ibu nengok miring-miring, kau poligami kau ini. Bisa jengok ya, masalah itu tuh, jengok. Ini kata Ustaz Ali ini adil. Iya jangan ibu nyanyi pula. Hai kau Ustaz Ali poligami kau ini. Tidak usah. Berarti kan Islam ini mulia bu. Dijago ibu, dijago perempuan. Bukan main ibu, diatur dalam Islam itu bu. Maka ada Quran, dalam Al-Quran itu namanya surat betina. Oh jadi viral ke wong, Ustaz Ali macam-macam surat betina, surat An-Nisa maksudnya, surat perempuan. Di situ diajarkan bagaimana memuliakan perempuan. Kalau nak dinikahi wajib ditebus dengan mahar. Mahar itu apa? Sesuatu yang berego. Maka tak benar budak-budak sekarang galak. Mahar ini apa namanya? Duit yang galak apa dibingkai-bingkai macam itu bang, ini sesuai dengan tanggal lahir
Bu, enggak usah lah nak melok tren bu. Mahar itu duit atau emas, itu yang paling abdol. Apa gunanya mahar itu? Kalau pengantin itu terdesak, itu bisa dia jual. Yang paling abdol itu macam itu, emas, sudah. Atau duit, itulah yang paling abdol. Dan ibu kalau anak kamu dilamar wong, enggak usah pula nak masak-masak nian bu. Zaman sekarang nih, emas kan mahal. Jadi kalau ada wong ngawak ke emas 20 suku jadilah. Yo, jadilah bu 20 suku. Sudah terima baik. Ya, enggak usah nak ini kadang nak ngelamar nak 30 suku salah jadilah 20 25 jadilah. Ya. Ya. Awak ditetap menggayat di jalan neta-neta. Ini ditetapnya ini lokak. Kaget datang kalau lanang demo turunkan mahar. Nah, retok gara-gara usah tadi gitu. Sudah masuk suku terima duit 1 juta terima. Yang penting mahar itu ini dah mahar kayak seperangkat alat sholat. Nak dijual kemana telekung ni tadi? Perangkat kitab suci Al-Quran sudahlah. Nak unjuk-unjukan bayar tak apa-apa. Kalau nak emas kawin, emas atau duit tete. Dan Islam memuliakan perempuan. Kau pengen dengan dia, lamar, bayar maharnya, melepaskan dia dari tanggung jawab wong tuanya. Bayar, pedekkan tangan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Lah, sampai. Bini gitu. Dan ibu ingat kalau anak sudah kawin, jangan adik kepo-kepo. Ini pakai ngejuk syarat kalau kau nak kawin dengan anakku, kau harus tinggal di sini. Kalau anak aku ini betino tua, tidak boleh keluar rumah. Dia harus jago ini. Dia masuk ke perut kamu lagi baik. Tidak usah dikawin ke, masuk ke perut kamu lagi baik. Wong kalau sudah kawin terserah bu, dia ngambul nak kemana? Dia nak di rumah sama kita. Alhamdulillah. Dia berumah dewek, syukurlah. Dia nak ngontrak, lajulah. Nama muda sudah kawin dan ibu bapak sudah nak kasih tanggung jawab lagi. Begitu diambil alih, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Kalau bahasa kita keminda ke tanggung jawab, swap, ndaklah kau nang, ndaklah kau nang. Ya, sejak saat itu lakinya lah yang ngurus segala kebutuhannya, dan sejak saat itu lakinya juga lah yang nanggung dosa apa yang dilakukan oleh anak bapak. Itulah gunanya mahar mas kawin tadi. Bukan mahar mas kawin itu nyual anak, beda. Ini kapan nak kawin? Nak mesti sekian. Aku nak mesti acara di gedung ini. Aku nak mesti acara di hotel ini. Kalau tidak 1 miliar tidak baca. Aku ini banyak kolega, banyak. Oh, itu kamu itu jual anak. Ada bu besar ke. Ada kecil ke. Katiknya duit. Potong di ayam sikok ngundang wong 5. Jadilah. Ya saksi doh, ada ketip sikok kan, balik bulanan berarti beli mau jadilah. Pendek lah, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, selesai. Maka Islam ini memuliakan perempuan bu. Ada surat An-Nisa, surga di mana letaknya? Surga di mana letaknya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu perlu ingat, surga ibu ada sama laki. Surga memang punya kamu, kuncinya ada sama lanang. Saking kehebatnya Islam ini memuliakan perempuan itu, bu. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari rahim seorang perempuan bernama Siti Aminah, pada saat itu disusui oleh wanita pertama kali. Siapa wanita menyusui Rasulullah pertama kali? Oh, ada tidak tahu. Wanita yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad. Ibu tuh tahu sebenarnya, tapi lu lupa. Yakin aku lah lama majelis ini san. Tidak mana ya lama majelis ini. Tahu dah lo ibu tuh. Cuman lah sudah lupa. Apalagi sejak pindah dari rumah Cehoy ke gedung ini kan banyak yang meleceran di jalan kan ibarat kita pindahan lah kan. Kalau pindahan itu kan banyak ya, kecer sana kan. Ini mulai nak dikumpul lagi di gedung ini, insyaallah ya. Wanita yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad namanya Suaibah. Siapa Suaibah ini? Suaibah ini budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad.
Dulur, kalau bahasa kita tuh mamang, ya mamang. Nah, mamangnya Rasulullah. Waktu itu, mamang ini ngomong, kata Abu Lahab, Abdul Uzza namanya. Nah, Suhaibah, sini kau. Apa tuan? Suhaibah ini budak bu, budaknya Abu Lahab. Kau intip itu ya Aminah itu. Kau intip, dia tu lagi bunting, dia tu lagi hamil. Kau intip ke? Kalau dia melahir ke, tolong kau tengok ke lanang apa betina anak. Kau tunjuk tahu aku, tiap hari bu, Suhaibah ni ngintip Aminah, belum lahir. Ngintip lagi, belum lahir. Begitu lahir Nabi Muhammad, jengoknya oleh Suhaibah. Lanang. Berlari dia ke Abu Lahab. Tuan, apa? Ponaan kau sudah lahir. Kata Abu Lahab, lanang apa betina? Lanang. Wow bu, Abu Lahab ini senang bukan main, boleh anak lanang ni tadi, boleh ponaan lanang ni tadi. Wah bahagianya. Apa kata Abu Lahab? Saking kesenang dia, kamu cak kita lah. Nah, kalau kita wah senangnya misalnya langsung je bonus. Nah, karena senang kan hati ni tadi kan, beda kan? Wah karena dia senang bagai langsung ninju. Abu Lahab ini saking senang boleh ponaan lanang ni tadi. Karena sebelum Nabi Muhammad ni lahir, betina ni tadi kata rego bu, yang kau ngomong ke tadi. Yo, dah dianggap bu, ibu dah dianggap. Ya, dah usah kecil hati bu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, lanang galau dulu tu, galau urusan lanang galau zaman dulu tu. Mangko boleh anak lanang ni berkahnya dianggapnya. Kata Abu Lahab ngomong Suhaibah, kalau kau bawa berita gembira, nyeneng aku pagi ini, ya. Karena aku sudah punya ponaan lanang, kau ku bebas tu jadi budak. Sedekah Abu Lahab. Inilah yang jadi asbab, kata Ibnu Abbas, bahwa Abu Lahab, dia kan pernah mimpi, Ibnu Abbas ini paman Rasulullah yang lain, saudaranya Abdullah, pernah mimpi bertemu sama Abu Lahab. Abu Lahab cerita, aku setiap hari Senin ajak aku diringan ke Allah, walaupun aku di dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara sedekah pada hari maulid Nabi. Maulid itu apa Ustaz? Maulid itu lahir. Nabi itu Nabi Muhammad. Maulid Nabi berarti hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka orang galak ngomong kakek maulid, berarti dia menolak kelahiran Nabi Muhammad. Hati-hati kalimat itu. Ada kan kamu galak dengerin, dah kakek maulid itu. Maulid itu apa? Maulid itu lahir. Berarti kamu menolak kelahiran Nabi Muhammad. Wong Abu Lahab yang masuk neraka wae karena gembira menyambut datangnya Rasulullah tadi. Azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Suhaibah ini labu yang pertama kali nyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Aminah. Belum Halimatus Sa'diyah waktu itu. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad setelah Suhaibah. Baru disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dari mana Ustaz baca? Dari kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kitab ini juara 1 penulisan sastra tentang Nabi di Arabia, Saudi Arabia. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri yang mulai dapat hadiah waktu itu beberapa ribu real dari pemerintah Saudi. Dialah yang paling detail menuliskan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Lahirlah Nabi Muhammad ini membawa berita gembira bu. Sampailah kemudian harkat dan martabat perempuan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang di awal tadi, harusnya ibu bersyukur dengan hadirnya Rasulullah, dengan lahirnya Islam, harkat dan martabat perempuan ini diakui. Maka ibu mohon maafnya saya ibu. Perempuan yang masuk surga yang 4 aku sebutkan tadi. 1 Siti Khadijah, 2 Siti Asia, yang ketiga Siti Fatimah, yang keempat Siti Mutia. Keempat perempuan ini masuk ke dalam surga bukan karena ibadahnya, tapi karena ketaatannya kepada suami. Keempat perempuan ini, Siti Khadijah karena taatnya sama Nabi Muhammad, Siti Asia karena taatnya sama Fir'aun, Siti Fatimah karena taatnya dengan Sayyidina Ali. Ibu tahu Fatimah itu tangannya sampai luka-luka bu buat gandum. Sampai datang dia sama Nabi Muhammad, wahai ayahku, kau banyak dapat tawanan perang, kau banyak dapat uang yang kalah dalam perang itu. Tunjukkanlah kami ini siko untuk pembantu ya. Ini Rasulullah, wahai ayahku, kau dah jingok, nah tangan aku ni pecah. Kalau bahasa kita ni nguli pempek lah bu, bahasa itu ada. Nyuci baju, apa namanya tu nyemur, nyetrika, ngosok, tolonglah ayahku, unjuklah aku ni pembantu.
Saking kengabdinya Fatimah itu dengan suami. Wih, anak Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita sekarang nih, presiden lah, itu anak penguasa. Tidak kata pembantu ibu. Tidak kata pembantu. Tapi dia begitu taat ngurusin Sayyidina Ali, bu, suaminya. Apa hadiahnya? Surga. Siti Mutia. Kenapa Siti Mutia dikatakan Nabi Muhammad ini calon perempuan penghuni surga? Bahkan Siti Fatimah itu sampai iri, bu, dengan Siti Mutia ini. Apa kata Nabi Muhammad? Hei Fatimah, apa ayahku? Kau nak ni ada betina calon penghuni surga. Itu lah, Mutia. Kata Nabi Muhammad, hei Fatimah, kau nak ni ada betina calon masuk surga. Itu lah, Mutia. Sampai Fatimah siapa nian Mutia ini, bu? Besar tinggi, belagak, putih, apa mungkin kan? Bukan, bu. Ternyata Mutia ini perempuan yang taat dengan laki. Lakinya mesen, dek, kalau aku keluar rumah, kau tak boleh nerima tamu sebelum dapat izin dari aku. Fatimah datang ke rumahnya nak bertamu, belum diterimanya. Apa katanya? Kaget, aku nak izin dulu dengan laki aku. Karena laki aku berpesan, tidak boleh nerima tamu kalau dia lagi keluar. Bukan betina sekarang. Tamu, apa laki pergi keluar, nerima tamu di dalam rumah. Bukan lagi di rumah sekarang, di kamar. Ibunya yang pilih di Sulawesi kemarin, yang apa namanya betina dibunuh oleh itu, apa namanya oleh kawan kencan. Betina nyual diri lewat aplikasi ini lah, apa namanya itu WeChat, aplikasi HP. Ya. Ibu tahu tak? Lah disepakati harga sekian. Yang nganter ke kamar Wisma itu lakinya. Naudzubillah dah ibu. Nyual bini berjual diri. Jangan terlakinya. Bini berkencan di dalam, laki nunggu di luar. Astagfirullahaladzim. Gila tak zaman sekarang ni kan? Berkencan di dalam ada masalah. Tak tahu juga masalahnya apa. Dibunuh oleh lanang itu. Laki tengok di luar. Bini apa namanya berkenalan di dalam tadi dibunuh oleh lanang kawan kencannya ini tadi. Ya Allah ya Karim. Gila tak zaman sekarang ini. Sedangkan ibu nerima tamu baik kalau laki dak atik di rumah lagi tak boleh. Bu nerima tamu ni bu terjemah ke jangan lanang masuk ke rumah baik. Nerima tamu tu ini nah kamu cekak-cekikan lewat ini nah. Nerima tamu juga ini. Iya laki lagi begawe kamu dengan lanang. Acak kik apa ni? Haram. Lah kamu dengar tak dulu apa namanya Ustaz Taufik galak ceramah? Zina itu ada zina basah, ada zina kering. Ingat tak kamu? Ingat tak ada Ustaz Taufik galak ceramah dulu? Zina itu ada zina basah, ada zina kering. Hati-hati. Ibu becet-cetan dengan lanang lain yang bukan muhrim, apalagi ada bahasa mesra-mesranya, itu termasuk zina. Jangan main-main ibu. Apalagi itu kawan-kawan kita semasa SMA, pasti nyimpen kenang-kenangan, ya kan? Apalagi ibu berbala dengan laki, dibuat-buat status di situ, apa menyebalkan. Mulailah masuk lanang WA. Kenapa suaminya ini? Iya mas, keselin banget. Emang dia sama aku. Ayo jempol. Iya. Marahnya macam-macam. Itu termasuk zina. Ingat ibu sekali lagi, ibu sudah mulia dan Islam sudah memuliakan perempuan. Maka saya minta kepada ibu-ibu jangan hinakan diri kalian. Kalian sudah dimuliakan oleh Allah. Islam sudah memuliakan kalian, maka jagalah kemuliaan itu. Bagaimana ibu supaya bisa menjaga kemuliaan itu? Melalui belajar. Kenapa? Karena perempuan yang tidak mau belajar, perempuan yang bodoh, dia akan menyebabkan suaminya menjadi susah dan akan menyebabkan kehancuran. Kenapa? Dari balik wanita yang bodoh, dia tidak akan taat kepada suami. Di balik wanita yang bodoh, dia akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak benar. Maka itu akan menyebabkan kehancuran. Benarlah ibu duduk di majelis ini, belajar dengan baik dan benar, belajar taklim di sini, buat apa namanya duduk di majelis ini, jangan ibu tinggalkan. Apapun ilmu yang diberikan dicatat, karena manusia ini kullu insanin makanil hata'an wa lisan. Terima kasih. Tepat jam 3 lewat 1 menit. Kalau apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, alhamdulillah itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah atau hilaf dari apa yang kami sampaikan, itu datang dari diri kami pribadi. Mohon Al-Fatihah, Bu.
bacakan untuk saya Al-Fatihah Syifa, mudah-mudahan saya segera disehatkan oleh Allah. Saya sudah hampir 1 pekan libur tidak ada ngisi tausiah, dan ini malah tausiah pertama dari aku sakit. Ini dari saya sakit baru hari ini saya maksudkan diri tausiah. Ngapo tambah diguling ke di rumah, tambah sakit aku. Tambah diguling ke di rumah, tambah tak mati. Nah, kalau ketemu dengan ibu-ibu nih minimal jadi agak jadi agak apa, ada imun bu. Bangsa ketemu dengan anak-anak ibu tambah lagi imunnya. Dengan emaknya deh, ini maksudnya itu kan menambah semangat ya. Al-Fatihah sifat-sifat adilan dan rabbil salam. Al-Fatihah. Terima kasih walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan ibu-ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu kira-kira 5 menitan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan tadi Ustadz bilang kalau kita makan memang seharusnya tangan kanan. Bagaimana kalau orang itu kidal, tidak bisa, tapi pakai sendok? Itu hukumnya gimana itu Pak Ustadz? Itu saja. Assalamualaikum. Jadi di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, di situ tidak ada pengecualian bu. Jadi kecuali yang kidal tak kati, artinya tetap memaksakan diri dengan tangan kanan. Kalaupun kita kaku, tetap kita topang dengan tangan kanan. Misalnya ibu kidal agak susah misalnya kan, tapi ibu tetap topang dengan tangan kanan ibu sebagai usaha kita bahwa kita tetap nak dengan tangan kanan, walaupun kita kemudian tetap belajar maknanya supaya bisa dengan tangan kanan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kata Ustaz tadi kalau waktunya baik, itu baik juga. Tapi kalau tapi anaknya neko-neko cak mana Ustaz? Yang mana? Bukannya kendak kita bis itu dah sholat. Kita ke majelis ngaji, dengar segala macam lah baik ngajarin anak tadi. Tapi anak tadi bandel cak mana Ustaz? Yang mana? Ustaz, emaknya ini lah benar Ustaz, lah soleha kata Ustaz tadi. Kalau emaknya baik, anaknya baik, benar. Tapi ini anaknya masih majal Ustaz. Ibu coba periksa, mungkin ada makanan minuman yang haram yang masuk ke dalam badan anak kita. Karena setiap makanan minuman yang haram itu dia akan mengekalkan kepribadian budak. Maka ibu harus seleksi nian makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, memang kita pastikan halalan thayyibah. Seperti percuma ibu menjadi orang yang baik, kamu lihat kita pakai baju gamis misalnya, berwudu, lah mandi, lah bersih, tapi gamis ini boleh maling, tetap tidak sah. Ya, sholatnya tetap tidak sah. Ibunya sudah baik, didiknya sudah bagus, tapi budak itu dipasuk itu makanan-makanan yang haram, tidak masuk pendidikan yang baik tadi kepada diri anak gitu. Ya, tapi minimal kalau ibunya sudah baik, biasanya rata-rata diberikan juga makanan yang baik. Insya Allah. Satu pertanyaan lagi, Bu. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Ada Ibu. Yang ketiga udah beranduk. Oh, udah pertanyaan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, katanya surga istri ada pada suami. Tapi cak mano kalau suaminya jarang sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Orang istri itu harus taat dengan laki, tapi mak mana kalau laki jarang sholat. Nah itu kan sudah saya bilangkan Bu, ya.
bahwa apa yang dilakukan laki itu bukan tanggung jawab ibu. Ibu boleh ngomong atau ibu boleh berdoa, ya. Atau ibu setelkan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun. Ayo laki nak nyinggung aku ini, mangkuk juga kalau tak sembahyang. Boleh macam itu. Tapi ibu tidak berhak menolak pelayanan suami ibu. Ibu tetap harus ngurusi makannya, minumnya, maaf, dia nak minta jatah bagian dia inju, tetap, ya. Masalah dia tidak semayang, itu dosa dia dengan Allah. Ya. Maka ibu minta doa dengan Allah, ya Allah gerakkanlah pintu hati suamiku ini, ya Allah. Mukalah dia ini semayang, ya Allah. Karena aku dengar ceramah dari ustaz-ustaz, kalau laki tidak semayang, kamu becak tidur dengan babi hutan, ya Allah. Ya, kan ada kan ustaz topik juga lah ceramah, kan lah anak tidak semayang, sama becak babi hutan. Ibu salat tahajud baik, bentang ke sejadah dekat ranjang dia tu lah. Ya Allah, aku dah pengen tidur dengan babi hutan. Kan dia tu dengar juga kata ibu, tahu. Ngata ya aku, nah siapa tahu dia berubah. Ya, tapi ketaatan ibu tetap wajib, tidak mengaruhi dengan keadaan suami kamu, kecuali perintahnya tidak melanggar syariat agama. Percaya betina yang kita cerita tadi, madai jual bini dengan lanang lain, itulah tidak benar. Bantai, tidak Ustaz, kenapa kau tidak tolak? Aku taat dengan laki, bukan taat kelemahan kau tu. Berarti taat model macam itu. Itu melanggar syariat agama macam itu. Sudah ya asar. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, badan sehat, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yazaa wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan barakan summa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.